Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Kimia 1001. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Hess. Tetapi ada baiknya, marilah kita awali pertemuan ini dengan berdoa memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam belajar ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari channel ini ilmu yang barokah bagi kehidupan kita. Baiklah, kita lanjutkan hukum Hess. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan video yang lalu tentang termokimia. Dalam menghitung besarnya perubahan entalpi, itu ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah menggunakan cara data percobaan, yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan hukum Hess di dalam menghitung perubahan entalpi. Secara prinsip, hukum Hess itu bunyinya begini, yaitu kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Saya ulangi, karena ini bukan bahasa teori, sehingga mungkin kita perlu membacanya beberapa kali. Hukum Hess itu kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan. Kalau dibebaskan berarti ini reaksinya reaksi eksoterm, atau diperlukan berarti ini reaksinya reaksi endoterm. Pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Untuk membuat ilustrasi yang mudah gitu, Anda perhatikan ini. Kalau di pagi hari Anda sarapan, makan nasi, kan berarti ada kalor yang kita serap. Nah, setelah kita makan nasi, aktivitas kita mungkin belajar. Setelah belajar, sepak bola. Setelah sepak bola, main game. Akhir dari reaksi ini adalah Anda merasa lelah. Ini adalah kegiatan pertama. Tapi bisa juga setelah sarapan Anda bersepeda. Bukan belajar, bukan sepak bola, bukan main game, bersepeda. Setelah bersepeda, lelah juga. Nah, menurut hukum Hess, perubahan kalor reaksi atau perubahan entalpi itu hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir saja. Tidak bergantung pada proses. Sehingga entah itu Anda belajar, sepak bola, main game, ataupun hanya bersepeda, maka akhirnya adalah lelah. Yang dihitung adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Sehingga perubahan kalor reaksi menurut jalur yang atas ini, menurut hukum Hess, sama dengan perubahan kalor menurut jalur yang bawah ini. Nggak belajar, sepak bola, main game, lelahnya sama. Habis sarapan bersepeda, lelahnya sama. Maka ini menurut hukum Hess sama perubahan entalpinya. Ini contoh gampangnya saja seperti itu. Sehingga mari kita lihat beberapa tampilan untuk bisa menyelesaikan hukum Hess ini. Yang pertama, tipe pertama adalah menggunakan persamaan reaksi. Contohnya begini. Reaksi pembentukan gas karbon dioksida. Cara satu, gas karbon dioksida itu langsung bisa dibentuk dengan reaksi antara karbon yang dibakar menghasilkan karbon dioksida. Ini langsung terbentuk. Perubahan entalpinya negatif 394. Artinya reaksi ini reaksi eksoterm. Karena perubahan entalpinya negatif. Nah, tetapi untuk membentuk CO2 ini bisa tidak secara langsung, yaitu cara yang kedua. Ada dua tahap. Tahap pertama, C plus setengah CO2 menghasilkan CO. Perubahan entalpinya negatif 111 kJ. Kemudian, tahap ini dilanjutkan tahap kedua. CO bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan CO2. Keadaan awalnya C, keadaan akhirnya CO2. Nah, sebetulnya dua cara ini menurut hukum Hess sama saja. Kita lihat cara pertama dan kedua ini, kalau kita jumlahkan akan menjadi semacam ini. Ini ada CO, ini ada CO, kan ini bisa dihilangkan. Kemudian di sana ada C, kalau kita jumlahkan, ini C sebelum reaksi. Kemudian ada O2, ini setengah O2 tambah setengah O2 kan berarti 1 O2.
Kemudian sesudah reaksi ada CO2. Sehingga reaksi ini dengan reaksi ini sama. Nah, kalau kita jumlahkan, perubahan entalpinya juga sama. Negatif 111 ditambah negatif 283. Ketemu negatif 394. Sama. Nah, ini tipe pertama, yaitu menggunakan data persamaan reaksi. Perhatikan berikutnya. Ini tipe yang kedua. Menggunakan diagram siklus. C ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Maaf. Ini delta H1. Atau menghasilkan CO plus setengah O2. Baru setelah itu, tidak delta H2, baru setelah itu dia berubah menjadi CO2. Ini delta H3. Menurut hukum Hess, jadi dari C ke CO2 ini kalau proses pertama menggunakan delta H1 atau menggunakan delta H2, setelah itu baru menggunakan delta H3. Sehingga menurut hukum Hess tadi, keadaan awal dan keadaan akhir. Sehingga kalau kita buat persamaan hukum Hess ya, delta H1 ini sama saja dengan delta H2 ditambah delta H3. Sehingga kalau misalnya kita buat angka-angka, ini langsung itu negatif 394, kemudian ini delta H2 ada negatif 111, kemudian delta H3-nya negatif 283, maka secara hukum Hess sama. Negatif 394 itu adalah negatif 111 ditambah negatif 283. Ini menggunakan diagram siklus tipe yang kedua. Hukum Hess. Bisa dipahami ya? Jadi antara tipe pertama tadi dengan tipe yang kedua. Ini. Kemudian kita lihat tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini menggunakan diagram tingkat energi. Contohnya kita buat sama biar Anda memahami. C ditambah O2. Ini keadaan awal, ini entalpinya. Jadi ini adalah entalpi ya, entalpinya. Ini entalpinya 0. Kemudian kalau ke bawah berarti kan ini reaksi eksoterm. Tahap pertama menjadi CO plus setengah O2 negatif 111 kJ. Kemudian tahap ketiga menjadi CO2. Sampai di sini perubahan entalpinya negatif 394. Hingga ada dua tahap. Tahap langsung ini ya negatif 394 atau negatif 111 kemudian ditambah ke bawahnya lagi. Sehingga jumlahnya sama. Sehingga kalau kita buat persamaan hukum Hess gitu, delta H ini, delta H yang ini kalau misalkan yang ditanyakan ini, tinggal kita lihat saja. Sampai di mana garisnya? Oh, sampai negatif 394. Kalau proses penggabungan misalkan, yang ditanyakan perubahan entalpi ini, berapa? Ya tinggal lihat saja. Ini berapa harganya? Negatif 111. Kalau ditanyakan perubahan entalpi di sini berapa? Ya tinggal lihat selisihnya saja. Negatif 394. Ini negatif 111. Ya tinggal melihat selisihnya saja. Ini untuk tipe yang ketiga, yaitu diagram tingkat energi. Jadi beberapa cara untuk menghitung perubahan entalpi, ada beberapa cara tadi, mohon untuk bisa dipahami biar Anda bisa menyelesaikan soal-soal hukum Hess. Demikian yang bisa kita sampaikan di dalam video yang singkat ini. Anda kemudian berlatih untuk bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Semoga Anda diberikan kemudahan untuk belajar bagaimana mempelajari termokimia, khususnya yaitu menghitung perubahan entalpi menggunakan cara hukum Hess. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe video ini biar kita lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video baru. Kemudian bisa di-share video ini, mungkin teman-teman Anda juga memerlukan informasi-informasi sederhana tentang bagaimana menghitung perubahan entalpi. Demikian kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.